Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Abin. Malam ini, tepatnya sih sudah masuk dini hari, saya berada di Rengas Dengklok. Saya berkunjung ke Padepokan Maung Bodas, pimpinan Mama Aden di sebelah kiri saya. Sekilas tentang Mama Aden ini adalah orang yang senang melakukan ritual-ritual ke tempat-tempat sepi, ya, seperti gunung, seperti laut, dan seperti hal lainnya. Mungkin kebanyakan orang di dunia ini, kebanyakan orang adalah mencari itu bukan mencari tempat sepi, tapi mencari keramaian. Nah, berbeda dengan Mama Aden. Dalam perjalanan Mama Aden, ketika dia pergi ke suatu tempat, pasti dia menemukan sesuatu yang mungkin apakah itu keberuntungan yang dimiliki oleh Mama Aden, atau memang benda itu memang ingin ditemukan oleh Mama Aden. Nah, ini sangat sangat misterius sekali ya. Oke, kita langsung saja kita diskusi dengan Mama Aden. Assalamualaikum Mama Aden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini Mama Aden, Ya, saya ini kan sering mendengar kabar tentang kemasuran Mama Aden ya, dalam hal-hal di luar apa ya, di luar kebiasaan manusia ya. Salah satunya Mama Aden ini sering menemukan benda-benda yang mungkin bagi orang yang punya mata batin, bagi orang yang punya indera keenam atau sixth sense, bahwa benda-benda yang ditemukan oleh Mama Aden ini bukan benda-benda biasa. Nah, bisa dijelaskan nggak awal kenapa Mama Aden lebih senang dengan tempat-tempat sepi dibandingkan tempat ramai? ya baiklah Kang Abin. Saya akan jelaskan kenapa Mama selalu mencari tempat yang sepi dan jauh daripada keramaian atau khalayak ramai seperti kota-kota besar, tapi malah lari ke hutan, ke gunung, tempat-tempat ya artinya jauh daripada keramaian. Di situ yang saya rasakan, yang Mama rasakan itu adalah salah satunya adalah ketenangan jiwa. Ketenangan Ya, jiwa. ketenangan jiwa. Jadi kita berkhalwat sama seperti halnya baginda Rasulullah SAW ketika pada saat mendapatkan wahyu yang pertama kali, yaitu di Gua Hiro, Kang Abin. Ya, disitulah menjadi suatu kode. Ternyata di alam yang sepi, di situ akan terjadi suatu ketenangan dalam hati timbul, dan keyakinan kepada Allah pun akan timbul, karena tidak ada kebisingan, yang ada hanya ketenangan jiwa dan batiniah. Itu Kang Abi. Iya, tapi kan agak aneh ya kalau di zaman modern sekarang, apalagi sudah masuk 4.0 ya, 4.0 ya, sudah teknologi yang matang, sudah banyak-banyak industri, banyak-banyak mall, banyak-banyak ini. Malah orang kebanyakan asik menghabiskan waktunya itu di tempat keramaian. Nah, kenapa Mama Aden berkeyakinan bahwa di tempat sepi itu menemukan ketenangan jiwa, menemukan kedamaian? Kalau kemudian Mama Aden mengambil contoh Rasulullah, ya di zaman dulu kan memang manusia masih sedikit gitu loh. Ya. Nah, apa yang menjadi landasan utamanya Mama Aden tetap berbeda dengan yang lain? Tentunya konteksnya di sini ranahnya ini menuju bukan jalur yang syariat lagi, Kang Abi. Jadi di sini ada perjalanan yang dari guru besar saya, yaitu dari jalur tarikat, hakikat dan marifat. Jadi yang saya tuju itu adalah perjalanan yang dirasakan itu di tempat sepi itu, ternyata itu seperti ramai. Ramai seperti apa? Jadi di dalam jiwa kolbu yang terdalam itu ternyata itu kategorinya secara ilmiahnya itu ada natikoh namanya ya. Natiko. Iya, natikoh. Jadi suatu keramaian di dalam kesepian. Suatu keramaian dalam kesepian. Iya. Sepi betul. tapi ramai. Sepi tapi ramai. Ramai tapi kesepian. Ramai tapi kesepian. Wah, dalam betul nih. Ngeri pemirsa. Ini kalimatnya sudah sudah sangat dalam sekali. Ya, mungkin saya juga nggak akan sampai, tapi saya coba akan berusaha menikmati setiap celotehan-celotehan Mama Aden. Lanjut Mama Aden. Ya. Jadi natikoh kita ini terasa begitu ramai,
padahal di tempatnya sepi, secara syariatnya sepi, tapi ternyata di situ sabda sunyi di ufuk hati namanya. Jadi kolbu terdalam nurani kita ini menjadi ramai, padahal sejatinya tempatnya sepi. Nah, konteksnya yang dirasakan oleh kita, diri kita pribadi ini, jadi seperti di dalam hadis kunci ya, namanya ada hadis kunci itu yang tidak direwayatkan. Jadi antal maut qabla antal maut, jadi rasakanlah olehmu mati tapi sebelum ajal. Mati tapi Mati sebelum ajal. sebelum ajal. Qoblal mauta antal mauta. Disitulah konteksnya. Karena di mana sampai bisa menemukan titik itu? Itu ada proses yang mesti dilalui untuk menuju makom mutmainah ya. Artinya mutmain itu ketenangan jiwa, karena di dalam diri kita ini ada nafsu yang 3 ini, amarah, lawamah, sama sawiyah. Barulah naik ke makom mutmainah, Kang Adi. Itu mutmainah, ketenangan jiwa. Makin dalam kan? Makanya tadi wajar ketika banyak orang menganggap dia ini Mama Aden ini berbeda dengan yang lain. Mungkin lebih sadisnya, mohon maaf Mama Aden ya, mungkin Mama Aden sering dikatakan orang gila kali ya, orang stres gitu kan. Tapi ternyata memang ada kalimat yang menarik yang sangat dalam itu. Bagaimana di tempat sepi itu ramai, tapi di tempat ramai itu sepi. Nah, tentu kalau kita melihat pada faktanya, dunia ini memang senda gurau gitu loh. Yang ramai itu biasanya menipu. Yang ramai itu biasanya mencelakai. Nah, tentu ini nggak bisa kita ucapkan, namun kita bisa rasakan. Banyak orang yang tertipu dengan kemegahan, banyak orang yang tertipu dengan kemewahan, tapi ujungnya menderita. Nah, yang anehnya Mama Aden adalah orang yang sendiri mengeluarkan dirinya untuk mencari tempat sepi, tapi dia merasa ramai. Oke, dari beberapa ini saya melihat ya Mama Aden ya. Tadi sepintas saya sampaikan bahwa Mama Aden ini ternyata sering menemukan barang-barang yang mungkin kalau orang-orang yang senang dengan koleksi barang-barang antik, koleksi barang-barang kuno, mungkin orang akan paham. Apalagi orang-orang yang sering mengoleksi barang-barang yang dianggap mempunyai khasiat lebih dalam untuk kehidupan, bahkan di luar kehidupannya juga. Nah, barang-barang apa saja yang setiap perjalanan Mama Aden temukan itu? Bisa ditunjukkan ke kamera? Bisa. Ya, ini salah satu tongkat yang dipegang. Ini berasal dari Karomah Kuta Tandingan, yaitu adanya di wilayah Kerawang juga. Ya, ini salah satu tongkat dari peninggalan makom namanya Kuta Kelambu, Kang Abin. Kuta Kelambu. Kuta Kelambu itu nama orang? Bukan, nama lokasi, nama Karomah. Lokasi. Oke. Jadi konon cerita dari beberapa orang situ adalah dulunya itu adalah makom yang Prabu Siliwangi situ. Dulunya makom Prabu yang Siliwangi. Ya, jadi Kuta Tandingan ini sebuah perdesaan atau sebuah gunung? Itu adalah gunung. Gunung berada di Kabupaten Kerawang. Oh, di Kabupaten Kerawang. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ini menemukannya di mana? Ini sebenarnya diberikan oleh salah satu almarhum Kuncen Kuta Kelambu. Kepada kakek saya. Jadi saya dapatnya dari kakek. Pewaris berarti ya. Jadi saya waris. Selain itu apalagi Mama Aden biar bisa ditunjukkan ke kamera? Nah, ini ada salah satu bentuknya seperti kayu ini. Seperti ini ada runcing. Ini ada bukunya, kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ini. Jadi menggambarkan ini adalah 7 faktor. Jadi 7 faktor alam. Apa aja? Jadi ada kita hidup sejatinya ada di 7 alam, 7 nafsu, 7 roh, 7 latifah, dan 7 nafsu. Jadi ini adalah gambaran dari para waliullah ya, sejatinya dari Raden Syahid Sunan Kalijogo. Raden Syahid Sunan Kalijogo. Ya. Ini didapat dari Karomah
kuta tandingan yang disebut dengan Cipatahunan, Kang Abin. Cipatahunan, Iya. kuta tandingan ya. Kuta tandingan, di situ ada petilasan, artinya makom Baginda Maharaja Eyang Prabu Siliwangi di situ sedang bermeditasi. Nah, disitulah saya mendapatkan ini. Bisa dilihat. Ini Seperti miripnya seperti bambu peletuk ya? Iya. Ini betul. bambu apa namanya? Bambu petuk. Bambu petuk ya. Oh, luar biasa. Ini ya, kalau nggak salah nih, bambu ini sangat diburu oleh banyak orang karena bambu ini dianggap bahwa ini mempunyai khasiat yang luar biasa lah. Tapi saya sih belum pernah mencoba, dan sekarang saya juga agak gemeter juga nih pegang bambu peletuk ini karena memang ini menjadi barang seksi bagi orang-orang yang ada niat baiknya jadi seksi, tapi yang niat buruknya juga pun ada seksi. Seolah-olah ini bahwa ini akan ada manfaatnya besar bagi orang-orang yang ini. Oke, ada lagi yang lain? Ini ada batu sejenis batu seperti ini. Ini dari kuta tandingan juga, dari air mata ibu. Di situ adalah karoma air mata ibu, kalau bahasa Sunda Sipanon Indung, Kang. Ini namanya, ini udah hampir ratusan bahkan ribuan tahun seperti ini. Coba bisa dilihat, dipegang. Pemirsa, ini orang nggak ada yang punya ya? Nggak ada yang punya. Dia menemukan barang ini tepat di mana? Di air mata ibu. Air mata ibu. Ya memang sih dari lihatnya bentuk beratnya berat batu, warnanya seperti warna kayu. Mungkin lebih mirip fosil aja. Kayu-kayu Jepara kayak begitu. Tapi ini batu, bukan kayu. Dan memang agak berbeda, dan saya baru lihat batu kayak begini. Ada lagi? Ini apa ini? Ini keris. Ini warisan daripada uyut saya dari ujung kulon Banten. Dari Syekh Mubarak. Ini kalau dibuka, tapi biasanya kalau keris itu ada eluk, di sini dia lurus. Namanya ini keris jungjung derajat. Seperti ini. Coba bisa lihat? Bisa lihat. Ini ada keris jungjung derajat. Oke. Itulah pemirsa. Ini yang kemudian saya agak berpikir keras bahwa kenapa ada beberapa hal yang bisa dia temukan oleh Mama Aden, tapi oleh orang lain nggak temukan. Nah, mungkin kita nggak sampai kalau kita mau bahas itu. Apakah memang Mama Aden apakah Mama Aden memang mempunyai faktor keberuntungan, atau memang barang itu pengen ditemukan oleh Mama Aden? Oke, Mama Aden, lanjut diskusi kita. Siap. Nah, selama melakukan perjalanan sepi itu, apa yang Mama Aden rasakan dan nikmatin? Yang dirasakan, jiwa tidak bergemuruh, tapi yang dirasakan tenang setenang-tenangnya, karena di dalam kolbu terdalam itu terdapat ya seperti yang tadi saya bilang, itu adalah natikoh, artinya berkumpulnya ruh kudus di dalam diri kita. Jadi kita seperti bermanunggaling kaula Gusti di situ. Manunggaling kaula Gusti. Jadi antara hidup dan yang maha hidup. Bukan berarti kita bersatu, tapi kita merasakan, artinya bermuhasabah, bermubasaroh. Muhasabah, bermubasaroh. Iya. Oke. Tapi memang ini bukan bentuk ritual ya, memang sudah menjadi kebutuhan ya. Iya. Sudah jadi kebutuhan ya. Nah, inilah pemirsa, kita untuk mengurung diri saja di dalam kamar, kita nggak kuat. Sejatinya manusia itu. Nah, tapi ini Mama Aden ini dia lakukan, pergi sendiri, jalan sendiri dengan kesendiriannya. Tapi dia sampaikan juga dalam kesendirian itu ada keramaian. Nah, tentu ini harus betul-betul memahami kata-katanya nih Mama Aden. Karena kalau kata bahasa Inggrisnya itu alone not lonely, sendiri tapi tidak kesepian. Nah, lalu
apa yang didapatkan oleh Mama Aden selain ketenangan bat kolbu itu? Apa yang Mama Aden dapatkan setelah pergi ke sana dan melakukan apa namanya, ya mungkin di sana Mama Aden berdialog dengan lingkungan, berdialog dengan alam, berdialog dengan Sang Hyang Widi, berdialog dengan Tuhan dan segala macam. Apa yang kemudian menjadi bahwa ini menjadi kebutuhan pejalan sepi ini, melakukan perjalanan sepi ini, Mama Aden? Ya. Jadi banyak pengalaman yang didapat. Salah satunya kita banyak saudara. Kang. Ya, dari satu tempat karoma atau di gunung itu ternyata kan ada penduduk. Artinya yang ibaratnya kalau di sana bilang musiman. Secara duniawinya itu ya? Secara duniawinya mereka ngehuma. Artinya ngehuma itu nanam padi, nanam jeruk, palawija di sana. Jadi kita sambil bisa berdakwah kepada mereka biar artinya mau melaksanakan syariat Islam itu yang 5 waktu itu, Kang Abid. Itu yang dipetik, yang hikmahnya yang saya rasakan. Banyak penduduk-penduduk di sana yang berbondong-bondong ke sana untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang menjadi suatu kebahagiaan bagi saya. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan saya salah nih ya. Ya. Apakah betul kalau di Kuta Tandingan itu banyak orang yang apa namanya, yang beragamanya itu bukan lagi menjadi pegangan, hanya sebatas kebutuhan, betul tidak? Ya, sebenarnya itu normatif. Artinya 50-50. Di situ ada ya memang hanya sebatas di sana ibaratnya bertahan hidup. Ya artinya bertahan hidup itu ya suatu pencaharian mereka. Ada juga yang di sana yang banyak juga yang bertawasul. Artinya di situ banyak karoma-karoma di Kuta Tandingan itu bukan satu karoma, keramat. Artinya banyak. Itu ada 9. Ya berarti salah saya pribadi. Ini cuman hanya kabar-kabar burung saja. Tapi intinya Mama Aden sudah memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata hidup itu bukan soal keramaian, ya kan? Bahwa hidup itu adalah bagaimana cara kita bisa menikmatin. Karena menikmati itu tidak perlu ramai. Sepi pun bisa kita nikmatin. Karena sepi itu sejatinya itu manusia ya, Mama Aden ya. Kalau ramai itu biasanya manusia itu bisa berubah menjadi hewan. Mungkin dalam dirinya ada monyet, ada binatang, ada anjing, ada kerbau, ada yang lainnya. Tapi kalau dalam sepi, biasanya manusia akan menyadari dirinya adalah manusia. Bukan begitu, Mama Aden? Betul. Oke, pemirsa, sangat dalam sekali. Saya khawatir kalau dilanjutkan lagi, otak saya juga nggak sampai. Karena memang saya ini bukan kelas saya sebenarnya ini. Saya berterima kasih ke Mama Aden yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin di episode lain kita akan berdiskusi, karena tadi ada beberapa penggal terkait tentang hakikat, tarekat, dan marifat, dan awalnya syariat. Nah ini yang akan menarik kita diskusikan. Mungkin di minggu depan kita akan bongkar lagi. Siapa tahu ujungnya adalah perjalanan ini adalah ternyata menuju kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Makasih Mama Aden, semoga panjang umur, semoga sehat selalu. Pemirsa, kita akhiri diskusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau jika ada kata-kata yang salah. Silahkan tafsirkan sendiri apa yang menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Mama Aden. Semoga pemirsa tetap setia dengan channel Kang Abin TV. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.